Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi 3 di tingkat tamhid ini kita akan belajar tentang harokat. Sebelumnya kan di materi pertama kita sudah belajar tentang huruf-huruf dalam bahasa Arab ya. Ada dua, yaitu huruf hijaiyah dan huruf ma'ani. Sekarang kita akan belajar tentang harokat dan cara penerapan ke dalam huruf-huruf hijaiyah. Perlu kita pahami bersama bahwa harokat berfungsi sebagai tanda baca untuk memudahkan kita membaca huruf-huruf dalam bahasa Arab. Harokat juga berfungsi sebagai penentu bunyi pada setiap huruf seperti huruf vokal A, I, U, E, O dalam bahasa Indonesia. Tapi di bahasa Arab nggak ada huruf E ya. Dan juga nggak ada huruf O. Jadi cuma A, I, U. Nah, dalam bahasa Arab, pembelajaran harokat, huruf hijaiyah harus dibarengi dengan pembelajaran makharijul huruf. Jadi biasanya kadang sebelum belajar bahasa Arab tuh sudah belajar tajwid, sudah belajar Al-Quran. Jadi ketika belajar bahasa Arab tuh jauh lebih mudah. Tapi buat kalian yang belum pernah belajar Al-Quran sama sekali, jangan khawatir, di Arabiah Course ini kita ajarkan dari huruf hijaiyah, dari pengenalan huruf hijaiyah. Jadi bagi kalian yang belum terbiasa atau bahkan belum pernah tersentuh dengan bahasa Arab, nggak usah rendah hati ya. Baik, kita mulai dari makhraj. Apa itu makhraj? Makhraj adalah artikulasi atau pelafalan dari huruf-huruf hijaiyah sesuai dengan aturan yang benar. Dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah pronunciation. Kemudian kita lanjut ke macam-macam harokat dalam bahasa Arab. Yang pertama itu ada harokat. Harokat fathah adalah tanda baca berupa garis miring kecil yang ditempatkan di atas huruf hijaiyah. Harokat ini digunakan atau diucapkan dengan bunyi A. Setiap huruf hijaiyah yang diberi tanda fathah akan dibaca dengan vokal A. Contohnya huruf alif yang ada di samping sini. Huruf alif jika ditambah dengan harokat fathah maka dibaca dengan A. Alif tambah huruf fathah dibaca A. Huruf A jika tidak tanpa harokat fathah maka dibaca alif. Kalau pakai harokat dibacanya A. Namun berbeda dengan huruf ba dan ta, sa, itu walaupun tanpa harokat mereka tetap dibaca ba, tetap dibaca ta, tetap dibaca sa. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada kasroh. Kasroh itu tanda baca yang mirip dengan fathah. Bentuknya berupa garis miring kecil sama seperti fathah, tapi yang jadi pembeda kalau fathah kan di atas huruf hijaiyah ya. Kalau kasroh itu di bawah huruf hijaiyah. Nah, jika huruf hijaiyah memiliki harokat kasroh, maka huruf tersebut dibaca dengan huruf vokal I. Contohnya yang alif tadi dikasih harokat kasroh itu dibacanya I. Ba dikasih harokat kasroh dibacanya bi, ti dikasih harokat kasroh dibacanya ti. Begitu seterusnya sampai huruf ya. Yang ketiga ini ada harokat domah. Harokat domah adalah tanda baca yang berbentuk seperti huruf waw. Huruf waw kecil, jadi kayak melingkar gitu, kayak udang. Ya lebih tepatnya kayak huruf wa sih. Huruf waw kecil ada di atas huruf hijaiyah, letaknya di atas huruf hijaiyah. Nah, contohnya huruf alif ditambah harokat domah dibacanya U. Huruf ba ditambah harokat domah dibacanya bu. Huruf ta ditambah harokat domah dibacanya tu. Begitu seterusnya sampai huruf ya. Yang keempat ada harokat sukun. Harokat sukun adalah tanda baca yang berbentuk seperti huruf H. H ya, bukan H. H besar. Kayak bulat tapi ada bolongnya gitu. Nah, harokat sukun ini sama seperti harokat fathah dan domah. Ditaruhnya di atas huruf hijaiyah. Nah, harokat sukun membuat huruf hijaiyah tersebut tidak bersuara. Dengan kata lain, huruf yang memiliki harokat sukun di atasnya hanya akan dibaca sebagai konsonan. Seperti misalnya kata lan. Nunnya di sini sukun. Nunnya terdapat harokat sukun. Jadi nggak dibaca na, nggak dibaca ni, nggak bisa dibaca nu. Dia dibacanya gitu. Kam. Mimnya sukun. Jadi dibacanya kam. Cuma cuma nya doang. Terus satu lagi, min. Nah, min jelas ada suara nun tapi mati gitu nunnya, nun mati, dibacanya min. Selanjutnya ada fathah tayin. Harokat fathah tayin atau dikenal juga sebagai tanwin fathah, atau fathahnya tuh ada dua ya. Ini seperti ada di gambar ini. Fathah tayin adalah tanda baca yang berbentuk dua garis miring kecil yang ditempatkan di atas huruf hijaiyah. Sama kayak fathah tapi kayak double fathah, makanya namanya fathah tayin. Nah, bentuknya mirip dengan harokat fathah, memang seperti harokat fathah, ibaratnya kayak fathah ganda gitu. Nah, karena ini fathah tayin, jadi dibacanya tidak sama seperti fathah, walaupun bentuknya serupa. Misal huruf ba kalau ditambah fathah kan dibacanya ba ya. Nah, kalau ditambah fathah tayin itu dibacanya ban.
contoh ya dalam kata, dalam satu kata. Adaban, adaban. Nah, bannya ini tuh bukan ba fathah dan terus belakangnya ada nun mati gitu, enggak. Itu karena si ba-nya berharokat fathah tain. Kemudian mim. Huruf mim jika ditambah harokat fathah kan dibacanya ma ya. Nah, kalau ditambah fathah tain tuh dibacanya man. Imaman gitu. Nah, yang keenam itu ada kasroh tain. Tadi kan fathah tain, berarti fathahnya ganda. Nah, ini kasroh tain, kasrohnya ganda. Jadi, terletak di bawah huruf hijaiyah, sama seperti huruf kasroh, garis miring, tapi ini ada dua. Gitu. Huruf ba ditambah kasroh tain jadi bin, gitu. Nah, yang ketujuh ada domah tain. Harokat domah tain atau juga dikenal sebagai tanwin domah adalah tanda baca yang berbentuk gabungan antara harokat domah dan sukun. Tapi kalau dilihat secara sekilas tuh kayak harokat domah ganda. Sama seperti harokat domah tain juga ditempatkan di atas huruf hijaiyah. Harokat ini dibaca sebagai un. Dibaca domah namun seperti bertemu dengan huruf nun mati. Contohnya mun, kun, yun. Jadi mim bertemu dengan harokat, bukan bertemu sih. Mim menggunakan harokat domah tain dibaca mun. Kaf menggunakan harokat domah tain dibaca kun. Ya menggunakan harokat domah tain dibaca yun gitu. Intinya kalau harokat yang termasuk ke dalam bagian dari harokat tanwin itu seolah-olah kayak ada nun matinya gitu. Kayak fathah tain kan tadi dibacanya man, man, man. Kayak ada mim, kayak ada nun matinya kan di akhir kalimatnya. Terus kasroh tain, min, min, min. Seperti bertemu dengan huruf mati atau berakhiran dengan huruf mati. Kemudian domah tain, dibacanya mun, mun, mun gitu. Jadi ciri dari harokat yang termasuk dalam harokat tanwin yaitu di akhirnya tuh seperti ada nun matinya gitu. Nah, yang terakhir, harokat yang ke-8 yaitu tasydid. Tasydid atau yang dikenal sebagai syadda adalah harokat berbentuk seperti huruf W. Apa? Kayak W, tapi bisa juga kayak M terbalik, gini. Harokat tasydid sama seperti harokat fathah, domah, dan sukun, yaitu terletak di atas huruf hijaiyah. Huruf yang memiliki tanda tasydid akan diucapkan dengan penekanan. Contohnya seperti marro, marro. Nah, pada huruf ro itu terdapat harokat tasydid sehingga dibacanya lebih ditekan. Marro, ro-nya lebih ditekan. Terus contoh yang lain seperti roda, roda, da-nya, huruf da-nya lebih ditekan lagi, lebih diperjelas lagi. Lanjut ke contoh selanjutnya seperti kata ronna, ronna. Jadi seperti seolah-olah huruf yang terdapat harokat tasydid itu dibaca seolah-olah memiliki dua konsonan seperti itu. Jadi itu dia harokat yang terdapat dalam bahasa Arab. Yang pertama apa tadi? Harokat fathah. Yang kedua ada harokat kasroh. Yang ketiga domah. Yang keempat sukun. Yang kelima fathah tain. Yang keenam kasroh tain. Yang ketujuh domah tain. Yang kedelapan ada tasydid. Untuk materi ketiga kita tentang harokat dalam bahasa Arab dicukupkan sekian. Setelah kalian melewati 3 materi dalam tingkat tamhid ini, kalian bisa melanjutkan materi pada tingkat 1 atau mustawa awal. Ilal liqa.